Selamat siang, peserta kelas dan Bapak Instruktur dan Ibu Moderator. Perkenalkan, nama saya Arya Zulfikar. Jadi pada siang hari ini saya akan mempresentasikan atau menyampaikan mata kuliah tentang perpajakan untuk materi pertama di pertemuan pertama, dan posisi mata kuliah ini adalah mata kuliah semester 2. Jadi masih berkecimpung untuk dasar-dasar perpajakan dahulu. Jadi ini capaian pembelajaran yang ingin saya capai ketika di akhir sesi adalah mahasiswa mampu memahami konsep dasar perpajakan yang diterapkan di Indonesia. Jadi ini ada CPL-nya, ada CPMK 1 dan sub CPMK 1. Jadi memang sub materi pada hari ini memang hanya berkutat atau hanya dalam ruang lingkup dasar-dasar perpajakan. Begitu. Terus saya akan sampaikan dulu sebelum saya menyampaikan deskripsi mata kuliah, saya akan absensi terlebih dahulu kepada teman-teman yang hadir. Yang pertama ada Pak Bagus, hadir ya Pak. Hadir, Pak. Yang kedua Pak Priyo. Ya, Pak. Yang ketiga Ibu Putri. Hadir, Pak. Yang keempat Bapak Doni. Hadir, Pak. Ada. Yang kelima Bapak Fris. Dan Hadir, Pak. yang terakhir Bapak Rahmat Alvin. Hadir, Pak. Oke, terima kasih atas kehadiran teman-teman sekalian. Dan hari ini saya akan membacakan dulu deskripsi mata kuliah. Mata kuliah perpajakan adalah mata kuliah yang memberi dasar pemahaman mahasiswa tentang kebijakan perpajakan. Dan ini memberikan konsep ya, perpajakan secara mendasar dan ketentuan pajak secara formal tentang jenis-jenis perpajakan yang berlaku di Indonesia. Jadi ini untuk deskripsi mata kuliahnya. Dan yang akan kita pelajari atau materi pokok yang akan kita pelajari pada hari ini adalah definisi pajak, terus yang kedua ada fungsi pajak, yang ketiga asas-asas penerapan pajak, yang keempat hukum dan yurisdiksi perpajakan, yang kelima klasifikasi pajak, yang keenam sistem pungutan pajak, dan yang terakhir dari tarif pajak. Oke, sebelum saya lanjut ke materi, mungkin saya ingin mendengar ya beberapa kalimat dari teman-teman peserta kelas yang hari ini hadir. Ada 6 orang, 7 orang dengan saya. Kira-kira kalau seumpama ada pertanyaan atau ada kata yang apa itu pajak yang terlintas di benak Bapak Ibu, kira-kira apa? Mungkin ada Wajib, satu atau dua orang, Pak. wajib bayar, Pak. Oke, Pak Bagus ya, wajib bayar. Oke, oke, saya terima itu wajib bayar. Ada yang lain? Oh, Pak Priyo, silakan. Kontribusi warga negara terhadap negaranya, Pak. Kontribusi warga negara terhadap negara. Tadi ini yang kedua ya, yang tadi wajib bayar. Oke, yang ketiga ada? Oh, Pak Doni, silakan Pak Doni. Baik Pak, saya lebih untuk menyebutkan istilah responsibility, tanggung jawab. Oh, tanggung jawab. Berarti tanggung jawab warga negara terhadap negara begitu. Iya, ya. Oke, terima kasih. Ada yang lain? Atau cukup? Saya cukupkan ya. Oke, saya cukupkan. Tadi ada tiga respon dari peserta kelas. Yang pertama itu wajib bayar. Yang kedua kontribusi antara warga terhadap negaranya, dan yang terakhir responsibilitas atau tanggung jawab warga negara terhadap negara. Oke, saya terima itu. Nah, kita masuk ke definisinya. Kira-kira kalau misalnya kita berbicara tadi sudah disampaikan oleh peserta kelas, dan ini kita masuk ke ketentuan umum dan tata cara perpajakan nomor 16 tahun 2009 tentang apa itu pajak. Nah, pajak adalah kontribusi wajib pajak, kontribusi wajib pajak kepada negara yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Priyo, yang terutang oleh pribadi dan atau badan. Nah, jadi pembayaran pajak itu bisa dilakukan oleh perseorangan atau bisa dilakukan dalam bentuk badan. Nah, terus yang kedua bersifat memaksa. Ini tadi respon dari Pak Bagus, wajib dibayar. Nah, betul. Nah, ini sifatnya memaksa. Karena memang dalam undang-undang perpajakan itu pajak itu bersifat memaksa. Yang ketiga berdasarkan undang-undang. Nah, harus diatur dalam undang-undang Bapak Ibu. Dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung. Kita tidak mendapatkan imbalan secara langsung ya,
ketika kita bayar, yang nggak langsung ada impact-nya buat kita, tapi bentuknya impact bentuk lain, dalam jenis lain. Dan yang terakhir digunakan untuk keperluan negara, tadi responsibilitas dari yang disampaikan oleh Pak Doni, bahwasanya apa yang kita berikan kepada negara atau tanggung jawab kita kepada negara akan digunakan untuk keperluan negara. Oke, tadi saya sudah menyampaikan definisinya. Kalau kita sudah mengetahui apa definisi pajak, berarti kita sudah mengetahui apa itu sifat dari pajak. Tadi yang pertama, kontribusi bersifat memaksa berdasarkan undang-undang atau diatur dalam undang-undang, atau dan keempat, tanpa jasa timbal balik atau kontraprestasi dari negara secara langsung yang dapat ditunjuk kepada si pembayar atau si wajib pajak, dan yang terakhir digunakan untuk kepentingan umum dan pembangunan sosial. Nah, Bapak Ibu, ketika suatu negara sudah memutuskan untuk menerapkan pajak, setidaknya ada beberapa fungsi yang ingin dicapai dari penerapan pajak itu. Yang pertama, fungsi penerimaan. Apa itu fungsi penerimaan? Adalah fungsi utama pajak sebagai sumber pendapatan terbesar negara, baik dalam bentuk APBD dan APBN, untuk membiayai pengeluaran rutin dan pembangunan. Nah, mungkin saya pengen tanya, mungkin ada yang pernah tahu berita dan lain sebagainya tentang pendapatan negara utama. Kira-kira berapa persen, Pak, pendapatan utama dari pajak? Ada yang tahu? Oh, tidak ada. Oh, belum ada. Oke. Fungsi penerimaan untuk pajak ini 80% pendapatan negara didapatkan dari pajak, dan itu setiap tahun. Jumlah penerimaan pajak untuk fungsi penerimaan setiap tahunnya itu berkisar 2.000 sampai 2.200 triliun, Bapak Ibu. Jadi pajak itu yang negara kumpulkan dari warganya itu jumlahnya di tahun 2023 kemarin mencapai 2.200 triliun untuk penerimaan negara dari pajak. Dan itu masuk ke fungsi pajak. Yang pertama itu fungsi penerimaan. Yang kedua, fungsi mengatur. Nah, pajak digunakan sebagai alat kebijakan fiskal pemerintah untuk mengatur perekonomian dan mencapai tujuan sosial. Nah, dalam penerapannya itu seperti pajak rokok yang tinggi atau cukai rokok itu tinggi, Bapak Ibu. Cukai minuman keras itu tinggi. Kenapa? Karena untuk mengurangi konsumsi terhadap bahan-bahan yang berbahaya untuk kesehatan. Contohnya tadi nikotin untuk rokok dan alkohol untuk yang minuman keras. Makanya fungsi mengatur pajak ini berfungsi sebagai mengatur regulasi untuk mencapai tujuan sosial itu. Jadi makanya atau model lain. Jadi pajak untuk UMKM itu sangat rendah untuk menstimulus pertumbuhan UMKM yang ada di Indonesia. Yang ketiga, fungsi stabilitas adalah pajak sebagai alat menstabilkan ekonomi melalui kebijakan fiskal. Dan yang terakhir, fungsi redistribusi adalah pajak dari kelompok berpenghasilan tinggi digunakan untuk membiayai program yang membantu kelompok berpenghasilan rendah. Kalau untuk keterkaitannya dengan kegiatan perpajakan itu adalah BLT, bantuan langsung tunai, terus subsidi pendidikan, subsidi kesehatan, itu masuk ke fungsi yang redistribusi. Terus ketika suatu negara memutuskan untuk menerapkan pajak dalam sebuah negara, maka harus memenuhi 4 asas penerapan pajak. Yang pertama adalah asas equality. Asas equality ini tuh kata kuncinya adalah adil dan merata sesuai dengan proporsinya. Jadi negara itu tidak boleh mengambil pajak atas seseorang di luar kemampuan membayar pajaknya. Contoh, si A, misalnya saya punya penghasilan 5 juta, misalnya per bulan. Kalau ditotalkan dalam setahun, 60 juta per tahun. Misalnya. Terus Pak Doni punya penghasilan lebih tinggi dari saya, misalnya 2 kali lipat dari saya, 100 juta. Maka pajak yang dikenakan untuk saya atas penghasilan saya akan lebih rendah daripada pajak yang dikenakan kepada Pak Doni. Nah, itu untuk asas equality-nya. Harus adil sesuai dengan proporsi. Terus yang kedua, asas yang kedua adalah asas certainty. Penerapan pajak itu harus diatur dalam undang-undang. Jadi negara tidak boleh mengambil pajak itu semena-mena di luar dari konteks pajaknya. Jadi kalau misalnya dia tidak diatur dalam undang-undang, maka penerapan pajak itu tidak boleh dilakukan. Yang ketiga, ada asas convenience atau asas kenyamanan. Jadi penerapan pajak itu harus senyaman mungkin kepada si pembayar pajak.
maksudnya itu tidak menyulitkan wajib pajak dan dan pengambilan pajak itu pada saat si wajib pajak memperoleh penghasilannya atau bahasa ininya pay as you earn. Jadi bahasanya itu harus nyaman. Nah, biasanya penerapan pajak itu teman-teman Bapak Ibu ketika membayar pajak penghasilan biasanya ditetapkan paling akhir pada bulan Maret untuk pajak penghasilan orang pribadi. Dan itu negara itu menunjuk bulan Maret karena dianggap apa namanya? Si wajib pajak itu sudah memiliki penghasilan dan bisa membayar pajak untuk 1 tahun ke belakang. Dan yang terakhir, pengambilan pajak itu untuk asas ekonomi harus dipungut dengan biaya seminimal mungkin. Nah, yang selanjutnya, klasifikasi hukum dalam Undang-Undang Perpajakan dibagi menjadi dua, Bapak Ibu. Yang pertama hukum material, yang di dalamnya terkandung hubungan hukum antara wajib pajak dengan objek, wajib pajak dengan pemerintah. Bisa jadi diatur untuk objeknya, subjeknya, tarif pajaknya, kapan timbul dan dihapuskannya hutang pajak oleh seseorang. Dan yang kedua adalah jenis hukum formal. Itu lebih ke diatur untuk bentuk dan tata cara pelaksanaan perpajakan. Bagaimana cara wajib pajak mendaftar, bagaimana cara membayar, apa aja haknya, apa aja kewajibannya, dan lain sebagainya. Nah, itu untuk klasifikasi hukum dalam Undang-Undang Perpajakan. Dan ini hierarki peraturan perpajakan itu diturunkan dari Undang-Undang 1945 sampai dengan yang paling rendah adalah surat edaran Dirjen Pajak. Nah, bentuknya apa? Kalau undang-undang itu dasar konstitusionalnya, itu masuk ke PPH pasal Undang-Undang pasal 23 ayat A, itu mengatur tentang dasar pungutan pajak di Indonesia. Dan itu turunannya sampai dengan ada undang-undang khusus perpajakan, bentuk regulasinya adalah undang-undang KUP, ketentuan umum dan tata cara perpajakan, undang-undang pajak penghasilan, dan lain sebagainya. Dan seterusnya untuk hierarki peraturan perpajakan yang ada di Indonesia. Oke, untuk materi selanjutnya adalah yurisdiksi pemungutan pajak, Bapak Ibu. Yurisdiksi pemungutan pajak itu adalah merupakan wewenang suatu negara untuk memungut pajak dari wajib pajak tertentu. Nah, ketika kita sebagai warga negara dan kita bekerja, kita akan diklasifikasikan menjadi 3 jurisdiksi pemungutan pajak. Yang pertama, asas kebangsaan. Jadi, kalau kita sebagai warga negara Indonesia, berarti kita wajib membayar pajak ke Indonesia. Nah, itu asas kebangsaan. Entah pendapatannya dari mana. Kita bekerja di Amerika, kita harus bayar pajak di Indonesia. Kita bekerja di Singapura, kita harus bayar pajak di Indonesia atas dasar asas kebangsaan. Yang kedua, asas domisili, Bapak Ibu. Kalau misalnya kita kerja di Indonesia, punya penghasilan di Indonesia, kita harus bayar di Indonesia. Kita bekerja di luar negeri, misalnya di Malaysia, misalnya kita bekerja sebagai dosen di sana, terus kita berpenghasilan, kita harus membayar pajak kepada negara tersebut atau domisilinya. Dan yang terakhir adalah sumber pendapatan. Biasanya domisili sama sumber pendapatan itu hampir sama. Jadi di mana sumber kita mendapatkan pajak, maka disitulah kita harus membayar. Itu untuk jurisdiksinya. Nah, kita masuk ke materi selanjutnya, antara jenis pajak, Bapak Ibu. Jadi penerapan pajak yang ada di Indonesia ini memang ada beberapa jenis, Bapak Ibu. Yang pertama berdasarkan instansi pemungut. Yang kedua berdasarkan sifatnya. Dan yang ketiga berdasarkan golongan atau pembebanannya. Kira-kira kalau ada pertanyaan seperti ini, jenis pajak berdasarkan instansi pemungut. Kira-kira Bapak Ibu tahu tidak? Apa saja? Siapa yang mengungut pajak? Ini, jenis pajak berdasarkan instansi pemungut. Oke, Pak Priyo, mungkin boleh langsung dijawab. Ada instansi daerah atau yang langsung dari pemerintah pusat, Pak? Oh, betul, Pajak. Pak. Jadi jenis pajak berdasarkan instansi pemungut dibagi menjadi 2, Bapak Ibu. Yang pertama, pajak daerah. Jadi pajak yang dikenakan yang dikenakan di daerah tertentu dan pemasukan dari pajaknya hanya digunakan untuk daerah tersebut. Contoh adalah pajak bea balik nama kendaraan, terus pajak kendaraan bermotor, itu biasanya penghimpunan pajaknya dikembalikan kepada provinsi. Jadi uang yang dikumpulkan kepada
pajak daerah, dalam bentuk pajak daerah akan dikembalikan untuk APBD. Dan pajak kabupaten itu biasanya untuk hotel, hiburan, dan pajak reklame. Dan tadi jenis kedua adalah pajak negara, adalah pajak yang dipungut langsung oleh lembaga negara. Jadi uangnya atau wajib pajak membayar itu langsung masuk ke kas negara, dan itu masuknya ke jenis pajak penambahan nilai, pajak penghasilan, pajak bumi dan bangunan, dan lain sebagainya. Ini jenis pajak berdasarkan sifat. Jadi pemungutan pajak itu kalau berdasarkan sifat ada dua, objektif dan subjektif. Kalau objektif jadi objek pajaknya, berarti penghasilannya Bapak Ibu. Tapi kalau subjektivitasnya berarti kita sebagai warga negara, kita sebagai wajib pajak. Tadi saya jelaskan wajib pajak orang pribadi dan wajib pajak badan. Nah, ini masuk ke kategori subjektivitasnya. Tapi kalau objeknya kita punya penghasilan, kita punya penghasilan, maka kita harus membayar pajak dari penghasilan yang kita dapatkan, terlepas dari subjektivitasnya. Selanjutnya, ini ada dua jenis pajak berdasarkan golongan atau pembebanannya. Yang pertama adalah pajak langsung, jadi pajak yang ditanggung seseorang yang terkena wajib pajak dan tidak boleh dialihkan ke orang lain. Misalnya pajak penghasilan, kita punya penghasilan, makanya kita dikategorikan atau digolongkan sebagai wajib pajak langsung. Tapi kalau wajib pajak tidak langsung atau indirect tax itu adalah ketika kita beli sesuatu di supermarket. Nah, ketika kita belanja, kita akan membayar pajak, namanya pajak penambahan nilai. Akan tetapi kita tidak langsung membayar ke kas negara, akan tetapi nanti tempat yang kita transaksi itulah yang akan membayar ke kas negara. Terus ini materi sebelum terakhir adalah tarif pajak Bapak Ibu. Tarif pajak adalah dasar pengenaan pajak atas objek pajak yang ditanggung atau yang menjadi tanggungan dari wajib pajak. Nah, ada 4 jenis. Yang pertama adalah proporsional. Tarif pajak proporsional ini adalah jenis tarif pajak yang memiliki nilai besaran persentasenya tetap. Contohnya pajak penambahan nilai yang kemarin ditetapkan di awal tahun itu menjadi 12%. Itu proporsional. Jadi tarif pajaknya tidak berubah Bapak Ibu, walaupun berapapun transaksinya, tapi tarif pajaknya tidak berubah. Yang kedua adalah tarif pajak progresif. Tarif pajak progresif ini adalah tarif pajak yang besaran tarifnya mengikuti nilai dari objek pajak. Tadi contoh yang pertama yang saya sebutkan, saya punya penghasilan 60 juta 60 juta per tahun, dan Pak Doni punya 100 juta per tahun, maka pajak saya dengan pajak Pak Doni masuk ke tarif pajak yang progresif. Jadi semakin tinggi objek pajaknya, maka akan semakin tinggi pula tarif yang dikenakan untuk pajak tersebut. Terus pajak degresif ini jarang kita temui, mungkin tidak pernah ada di Indonesia karena tarif pajak ini merupakan jenis tarif pajak yang nilai persentasenya semakin kecil apabila nilai objek pajaknya semakin besar. Ini penerapannya biasa di Amerika. Dan yang terakhir adalah tarif regresif. Adalah tarif yang merupakan jenis tarif pajak yang besarannya tetap meskipun nilai objek pajaknya berubah-ubah. Contoh bea materai. Yang kita tahu bea materai sekarang tarifnya sebesar Rp10.000. Ini kapan sih kita hendak dikategorikan memiliki hutang pajak? Yang pertama, saat pemberlakuan undang-undang perpajakan itu dari sudut pandang material. Dan yang kedua, saat ditetapkan oleh petugas pajak sebagai wajib pajak. Kita akan memiliki hutang pajak atas penghasilan kita ya setelah ditetapkan sebagai wajib pajak. Dan ada 5 cara untuk menghapus hutang pajak. Itu yang pertama ada pembayaran, jelas ya. Ketika kita punya hutang pajak yang harus dibayar, kita harus bayar. Makanya hutang itu akan hilang. Yang kedua kompensasi Bapak Ibu. Contohnya seperti ini. Kompensasi ini misalnya di tahun ini Bapak Ibu utang pajaknya 1 juta rupiah. Tapi Bapak Ibu membayar 1,5 juta. Nah, ada kelebihan di situ. Bayar pajak lebih. Nanti bisa dikompensasi untuk pembayaran pajak berikutnya. Jadi kalau misalnya ditarik, mungkin tidak akan diberikan, tidak akan dikembalikan oleh orang-orang pajak. Yang ketiga adalah kadaluarsa. Nah, kadaluarsa ini kalau apabila Bapak Ibu punya hutang pajak, tapi sudah lebih dari 5 tahun, maka nanti akan dihapus secara sendirinya. Terus Pak Arya, mohon maaf, waktunya sudah habis. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ini materi terakhir padahal. Oke.
terima kasih Ibu Etis atas waktunya. Sebenarnya ini ada kuis yang menjadi apa namanya? Menjadi post test dari teman-teman. Oke, terima kasih. Ini saya ada pantun sedikit. Petir bukan sebarang petir, petir menyambar rumah si Asih. Terima kasih sudah hadir. Cukup sekian dan terima kasih. Cakep. Tap. Baik, terima kasih Pak Arya. Silahkan, ada komentar? Baik, Bapak Ibu. Pak Bagus, monggo Pak Bagus untuk masukan, saran, ataupun komentar untuk Terima Pak. kasih. Ya, baik Terima untuk kasih, Pak Arya. Pak Arya, luar biasa Pak Arya. Saya menyimak ya apa namanya penyampaian pajak. Karena yang saya katakan di awal kan, kayak pajak itu kan memaksa ya, wajib pajak. Betul. Nah, jadi pengetahuan tentang pajak ini ya sudah disampaikan sama Pak Arya. Karena sebenarnya saya mau tanya Pak Arya tadi itu kan mengenai kalau pajak kecil itu apa gimana ya? Masih bayar pajak nggak ya gitu kalau penghasilan kecil gitu kan? Karena melihat kemudian apalagi itu tentang kalau perusahaan banyak nggak bayar pajak itu gimana ya hukumannya gitu kan? Sebenarnya itu sih. Nggak Oke, apa-apa, boleh saya baiklah. jawab Ibu Etis? Gak apa-apa Pak. Nanti yang penting penyampaian Bapak ya luar biasa lah. Tinggal nanti apa untuk interaktif gitu aja Pak ya. Ya, Nah, sebenarnya ya kurang sih. Kurang ya waktunya Pak. mungkin. Oke, terima kasih Pak Ya, Bagus. ya Pak Pak. Priyo mungkin boleh menyampaikan. Silakan Pak Priyo. Terima kasih, Pak. Kalau saya lihat dari perspektif saya ini strukturnya luar biasa rapi, detail, dan kokoh, Pak. Materi yang sebetulnya berat dan kompleks, kita bisa menikmatinya, Pak. Itu yang luar biasa. Terima kasih. Terima kasih Pak Priyo. Baik Bapak Ibu, ada yang lain? Jika tidak, kita persilahkan kepada Iya. Prof. Badeni untuk masukannya, Prof. Monggo, Prof. Eh, presentasinya udah bagus, hanya perencanaan waktunya yang materi masih banyak, tapi waktunya udah habis. Berarti seorang yang melakukan proses pembelajaran itu sebelumnya harus ngerancang. Ya, Kalau waktu sudah sekian itu yang bisa kita sampaikan seberapa. Sehingga ini apa nama yang menyajikan sendiri nggak kecewa dan yang belajar pun tidak kecewa. Itu perlu ini. Kalau tadi saya belum selesai materi masih banyak. Waduh, ini aku banyak nggak ngerti dong. Kayak gitu kan belum sana tuh ya. Itu yang menjadi lebih. Kemudian yang kedua ini perlu apa namanya interaktif diperbanyak. Jadi lebih banyak ini pola tradisional yaitu gurunya yang banyak ngomong. Nah, era sekarang itu digunakan teori konstruktivisme, yaitu hasil belajar akan maksimal kalau yang belajar itu mengalami. Mengalami itu mendengar sendiri, melihat sendiri, meraba sendiri, golongan data sendiri, menganalisis sendiri, membuat kesimpulan sendiri. Fungsi guru itu sebagai fasilitator, pemermudah. Jadi berikan rasa, cari ini, coba hubungkan ini dengan ini, boleh ini. Boleh gambaran garis besar dulu, setelah itu hubungkan ini. Cari perbedaan ini dan ini, pengamatan Anda. Nah, itu akan menjadi lebih bagus. Ya, jadi materi sudah detail. Terima kasih Bapak dari detail. Namun perlu dimodifikasi lagi, saya kira gitu. Ya, saya kira itu yang saya sampaikan.